Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu subbab pembahasannya itu bagian E, kondisi alam Indonesia, materi mata pelajaran IPS kelas 7 masih di bab pertama. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran, silahkan persiapkan bukunya, pulpennya supaya setiap ada materi penting boleh dicatat oleh kalian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan kondisi alam di Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi diharapkan kalian bisa menjelaskan kembali atau memahami kondisi alam di Indonesia, lalu bisa menjelaskan atau memahami kembali tentang keragaman flora dan fauna yang ada di negara Indonesia. Nah, kondisi alam Indonesia, maksud dari kondisi alam Indonesia bahwa alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata yang berkembang di sejumlah wilayah seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Nah, pernahkah kalian datang ke tempat tersebut seperti datang ke Bali, lalu juga datang ke Yogyakarta, itu banyak candi-candi, lalu juga ke Lombok dan juga lain-lain. Nah, keindahan alam Indonesia dapat kita nikmati juga ya di wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Nah, lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan pada kita semua. Berupa apa itu? Berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan juga pegunungan yang tampak mempesona. Lalu ingatlah keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput, dan juga lain-lain. Nah, yang selanjutnya keadaan alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama yaitu mencakup kondisi fisik serta flora dan juga fauna. Sekali lagi, keadaan alam di Indonesia atau di negara kita itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yang mencakup kondisi fisik dan juga kondisi serta flora dan fauna. Kondisi fisik dan kondisi flora dan fauna di negara kita. Nah, kondisi fisik itu dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kondisi geologis, yang kedua adalah bentuk muka bumi, dan yang ketiga adalah kondisi iklim. Bagaimana kondisi geologis di negara kita? Nah, sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenal dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan juga iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Nah, yang pertama adalah kondisi geologis. Nah, secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lalu tumbukan ketiga lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang menjadi gunung berapi. Nah, ketiga lempeng itu juga menyebabkan terjadinya fenomena alam seperti apa, yaitu gempa bumi dan juga tsunami. Nah, lalu yang selanjutnya bahwa di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan juga Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil.
Lalu sebagai negara yang luas, Indonesia mempunyai bentuk muka bumi yang beragam, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, bukit, pegunungan, gunung, pantai, dan juga lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu kondisi iklim Indonesia. Nah, kondisi iklim Indonesia, letak lintang wilayah membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim ini bisa dikenali dengan beberapa ciri, yakni yang pertama, suhu udara tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, matahari bersinar sepanjang tahun. Yang ketiga, perbedaan suhu antara siang dan malam relatif kecil. Yang keempat adalah kelembaban udara tinggi. Nah, secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni yaitu iklim muson, iklim laut, dan juga iklim tropis. Nah, gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah yang pertama, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga adalah iklim laut, yaitu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, yang selanjutnya adalah flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Nah, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Nah, maksud dari kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Lalu kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Nah, yang selanjutnya yaitu persebaran fauna. Nah, bagaimana persebaran fauna di Indonesia? Nah, persebaran fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur. Sekali lagi, fauna itu di Indonesia persebaran itu dibedakan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan juga fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut juga tipe Asiatis. Nah, fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Yang selanjutnya fauna bagian tengah merupakan fauna peliharaan yang memiliki ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Nah, fauna memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya Indonesia. Nah, tipe fauna ini disebut juga fauna endemis. Nah, yang pertama adalah fauna bagian barat. Nah, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Bali, Jawa, dan juga Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti apa? Gajah, macan, tapir, badak, bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, bekantun, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Nah, wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wales mencakup Sulawesi, Maluku Timur, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebar.
Nah, lalu juga fauna yang menghuni wilayah ini antara lain adalah ada babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda sapi, monyet sabah beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung reptil yang terdapat di daerah ini, diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Nah, yang ketiga itu fauna bagian timur. Nah, fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping itu, mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal, berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini, diantaranya burung cendrawasih, nuri, raja, udang, kasuri, dan namundur, jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.